Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai reaksi, reduksi, dan oksidasi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang perkembangan konsep reduksi dan oksidasi, dan yang kedua adalah kita akan membahas tentang bilangan oksidasi. Oke, sebelum kita memulai ke reaksi reduksi dan oksidasi, coba kalian perhatikan gambar ini. Jadi ini adalah gambar paku yang berkarat. Tahukah teman-teman bahwa paku berkarat merupakan salah satu contoh fenomena dari reaksi oksidasi, yaitu karena paku bereaksi dengan oksigen sehingga menyebabkan paku menjadi berkarat. Contoh yang lainnya adalah ketika kalian membelah buah apel, kemudian kalian diamkan beberapa saat, maka apel tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi warna kecoklatan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari reaksi oksidasi di mana apel bereaksi dengan oksigen, yang menyebabkan warna daging buahnya menjadi gelap. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apakah itu reaksi reduksi dan apakah itu reaksi oksidasi. Nah, anak-anak, konsep oksidasi dan konsep reduksi itu mengalami perkembangan. Ada 3 konsep penting yang harus kalian perhatikan. Konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang pertama itu ditinjau dari penggabungan dan pelepasan oksigen, kemudian berkembang lagi menjadi ditinjau dari pelepasan dan penerimaan elektron, dan kemudian berkembang lagi ditinjau berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Sekarang kita akan membahas konsep yang pertama, yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, berdasarkan konsep ini, yang disebut dengan oksidasi adalah reaksi untuk menangkap oksigen, dan reduksi adalah reaksi untuk pelepasan oksigen. Contoh dari reaksi oksidasi yaitu reaksi pengikatan oksigen adalah ketika hidrogen bereaksi dengan O2 maka akan menghasilkan H2O. Nah, di situ ada hidrogen kemudian akan mengikat oksigen yang akhirnya akan menghasilkan H2O. Dan contoh yang kedua adalah reaksi antara karbon dengan gas oksigen maka akan menghasilkan CO2. Nah, di situ karbon itu akan mengikat O2 sehingga akan menghasilkan CO2. Yang selanjutnya adalah contoh dari reaksi reduksi yaitu reaksi pelepasan oksigen. Di situ ada FeO bereaksi dengan CO menghasilkan Fe dan CO2. Di situ terlihat bahwa FeO berarti Fe sudah mengikat O. Di hasil reaksi dihasilkan Fe-nya sendirian. Itu artinya FeO itu melepaskan oksigen sehingga menghasilkan Fe. Kemudian contoh yang kedua adalah HgO menghasilkan Hg dan setengah O2. Nah, di situ sudah jelas terlihat bahwa pada awalnya itu Hg itu berikatan dengan O yaitu HgO, kemudian setelah reaksi Hg-nya sendirian dan O-nya sendirian. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Sekarang kita mulai dari oksidasi. Nah, menurut konsep ini, reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contohnya adalah Ca. Ketika Ca melepaskan elektron, maka akan menghasilkan Ca2 positif dan 2 elektron. Nah, di situ sudah terlihat bahwa kalau dia melepaskan elektron berarti elektronnya itu ada di sebelah kanan. Begitu juga dengan Na. Na kalau melepaskan elektron maka akan menjadi Na positif dan 1 elektron. Nah, di situ juga terlihat bahwa elektronnya itu berada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi menurut teori ini adalah reaksi penerimaan elektron atau penyerapan elektron. Contohnya seperti S plus 2 elektron menghasilkan S2-. Kalau dia menyerap elektron berarti elektronnya itu akan berada di sebelah kiri. Dan yang kedua adalah setengah Cl2 ditambah elektron menghasilkan Cl-. Selanjutnya, untuk konsep ketiga, kita akan membahasnya di minggu selanjutnya. Nah, tugas kalian saat ini adalah silakan kerjakan uji kompetensi di bab larutan elektrolit dan non-elektrolit
Kerjakan nomor 1 sampai nomor 25. Dikirim di rubelmu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.